Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar sepekan yang lalu di Pakistan, tepatnya di Lahore, itu ada sebuah kejadian yang sangat-sangat miris dan bikin mual. Jadi ceritanya di situ ada seorang perempuan yang lagi makan-makan di sebuah restoran, tapi tak berapa lama kemudian dia diteriaki. Dia penista agama, bun dia, peng dia, bakar dia, dan sebagainya. Ada banyak sekali amarah pada waktu itu. Si perempuan juga awalnya bingung dan tiba-tiba langsung ketakutan karena ada sekitar 300 orang yang mengerubutinya. Ada petugas pada waktu itu, ada beberapa orang dan ada petugas kepolisian yang berusaha untuk mengamankan dirinya, bahwa semuanya akan baik-baik saja, jangan diapa-apain si perempuan ini, jangan diapa dan sebagainya. Pokoknya ditahan-tahan seperti itu, dan akhirnya si perempuan itu akhirnya bisa diselamatkan dari kepungan 300 massa yang marah. Apa yang menyebabkan dia dimarah seperti itu? Ada yang katanya penistaan agama, ada harus ada yang harus dibak dan sebagainya. Kenapa banyak masa yang tiba-tiba mengatakan seperti itu? Karena si perempuan itu ternyata menggunakan sebuah pakaian yang ada huruf kaligrafi Arabnya, yang itu sebenarnya namanya itu adalah halwa gitu. Artinya tuh manis gitu. Ya cuman dalam bahasa Arab. Nah, orang-orang berpikir pada waktu itu bahwa itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipakai di baju sama dengan penistaan terhadap agama gitu. Jadi ini jumping konklusi. Oh, udah ngaco banget udah pikirannya. Tapi bayangin aja Baraya, ada seorang perempuan pakai baju bertulisan Arab, maka itu sama dengan penistaan agama. Padahal kemudian diketahui bahwa itu bukan penistaan agama karena itu bukan ayat Al-Qur'an. Bahkan seandainya pun itu ayat Al-Qur'an, jelas itu bukan penistaan agama. Karena saya bahkan memiliki kaos dan baju yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya, dan sama sekali bukan penistaan agama gitu. Nah, tapi kenapa orang-orang Pakistan begitu resisten gitu, begitu rasa takut, begitu sangat responsif terhadap sesuatu yang dianggap sebagai penistaan terhadap ajaran agama Islam. Dan ini kasusnya banyak, jadi ini bukan sebuah kasus, tetapi ini adalah sebuah fenomena. Beberapa bulan sebelumnya ada kejadian juga. Jadi ada gereja 4 biji dibakar, dan kemudian ada 12 bangunan juga yang dirusak dan dihancurkan. Alasannya apa? Alasannya karena salah seorang warga di sana menemukan ada Al-Qur'an yang dicoret pakai tinta merah. Itu dianggap sebagai penistaan, dan itu langsung ditudingkan kepada pihak Kristen, sampai terjadi pembakaran yang seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Quran yang dicoret merah itu dianggap sebagai penistaan agama, sedangkan ketika mereka membakar gereja itu bukan penistaan agama, tapi itu adalah reaksi yang wajar gitu. Dan ya, sekali lagi ini bukan kasus per kasus, tapi ini sebuah fenomena. Beberapa bulan sebelumnya juga ada kejadian yang sama-sama miris seperti itu. Jadi ada seorang manajer dari Sri Lanka di Pakistan, di Lahore. Dia sedang membersihkan bangunan. Kemudian di situ kan bangunan itu lagi dibersihkan, termasuk juga dari poster-poster. Dia cabutin aja kayak gitu. Nah, salah satu posternya itu ternyata adalah poster lafaz Nabi Muhammad, dituliskan seperti itu. Nah, dia mana tahu dan mana ngerti, pokoknya dia lagi ngebersihin aja poster-poster yang memang berserakan gitu, yang ditempel di sebuah bangunan. Nah, itu menyebabkan apa? Dia diamuk oleh massa gara-gara penistaan terhadap agama. Lalu apa yang dilakukan? Ya, diamuk, kemudian setelah dia meninggal, jasadnya dibakar. Lagi-lagi alasannya itu apa? Penistaan terhadap agama. Kalau Baraya misalkan mau berpikir ulang gitu, Baraya misalkan mendengar apa yang saya katakan, yang dinistakan itu kan sebenarnya adalah ajaran agama Islam oleh mereka-mereka yang melakukan reaksi itu. Sebab siapapun di antara Baraya yang mendengar apa yang saya katakan dan kemudian Baraya menggunakan hati nurani, Baraya akan malu sendiri sebagai umat muslim gitu. Saya sebagai muslim pasti malu kalau misalkan ada umat agama saya yang ngebakar gereja gitu misalkan, atau melakukan persekusi, pembunuhan atau pembakaran terhadap pihak lain gitu. Kan pasti malu. Jadi kita sendiri yang dipermalukan bukan oleh orang luar, tetapi oleh reaksi kita sendiri terhadap orang-orang itu gitu. Kenapa kita tuh begitu resisten gitu, sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama. Di Indonesia ya kurang lebih juga sama, sedikit-sedikit penistaan agama, walaupun gak sampai digimanain gitu, tapi kan sampai di penjara 2 tahun, 3 tahun karena hal-hal yang ada yang 10 tahun gitu, karena alasan-alasan yang sebenarnya bisa didiskusikan sama-sama gitu. Jadi kan akhirnya apa? Sekarang Baraya gini lah ya. Di dunia sekarang itu Islamofobia itu semakin meningkat. Dan Islamofobia itu semakin meningkat gara-gara apa?
Apakah gara-gara propaganda dari Barat? Ya tentu saja gara-gara propaganda dari Barat. Tetapi kitalah kaum muslimin yang secara sukarela, yang benar-benar terbuka memberikan diri kita untuk disorot oleh media-media asing ketika kita melakukan penistaan terhadap ajaran agama sendiri, kan gitu. Jadi coba misalkan ya di Amerika Serikat Islamophobia naik, di Eropa Islamophobia naik, dan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, ya tahu nggak Eropa sekarang kebanjiran mualaf, tahu nggak Amerika Serikat sekarang menuju negara Islam karena banyak mualaf. Ya, narasi-narasi justru adalah narasi yang digunakan untuk menyejukkan, menyenangkan kaum muslimin dan menutupi mereka dari fakta yang sesungguhnya bahwa kaum muslimin sekarang itu difitnahnya habis-habisan. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita memang melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan para pemfitnah. Kan begitu, itu faktanya tuh begitu ceritanya Baraya. Di Belanda kemarin ada politisi yang dulu tuh dibenci banget, si Pak Geert Wilders itu. Siapa namanya? Ya itulah si Pak itu, si Gert gitu ya. Nah dia tuh dulu tidak disukai gara-gara dia rasis, pembenci Islam apa dan sebagainya. Tapi pemilu kemarin menang. Dan menangnya telak. Kenapa menangnya telak? Karena dia membenci Islam dan orang-orang Belanda sekarang sadar bahwa oh iya memang wajar kalau orang-orang Islam harus dibenci. Karena apa? Ya karena tadi itu sedikit-sedikit penggal, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit bakar. Hanya gara-gara kesalahpahaman atau ketidakjelasan atau sesuatu yang sebenarnya bisa didiskusikan. Jadi akhlak kaum muslimin memang digarisbawahi sebagai intoleran, ekstremis, menghasilkan banyak kekerasan, terorisme dan sebagainya. Ya sebagian propaganda, tetapi semua propaganda itu dimulai dari perbuatan-perbuatan kaum muslimin yang secara rela, tulus ikhlas diliput oleh media asing. Ya seperti itu kan. Dan ya yang nggak usah jauh-jauh ke sana lah, kemarin di Indonesia ada sebuah apa namanya ya, ormas yang katanya paling santun, katanya paling baik merepresentasikan Islam Nusantara dan sebagainya, ngegerebek pengajian gara-gara katanya ya beda aliran, beda apa segala rupa, karena untuk memperjuangkan nasionalisme NKRI apa segala rupa, ngegerebek. Ya itu bayangin kalau misalkan diliput oleh media, kemudian media-media asing khususnya Australia, gimana kalau misalkan mereka tuh ngomongnya gini, nih Islam yang paling santun aja kayak gini, gimana yang paling ekstrim? Kan gitu. Jadi sekali lagi please lah Baraya, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, ya yang orang-orang yang dari agama yang lain itu kan nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui Islam? Ya dari perbuatan kaum musliminnya. Kalau orang-orang Islamnya kotor, mendirikan sebuah institusi pendidikannya itu jelek gitu, anak-anaknya pada ngerokok gitu kan. Kalau misalkan orang-orang Islam bikin rumah sakit tapi pelayanannya jelek banget, kalau orang-orang Islam bikin perusahaan di dalamnya banyak korupsinya, kalau orang-orang Islam mendominasi sebuah negara kemudian negara itu sangat-sangat tidak demokratis dan sebagainya, kan itu disorot. Jadi yang disorot itu adalah perilaku dari kaum musliminnya. Jadi please sebagai orang-orang Islam, sebagai kaum muslimin ini jangan melakukan hal-hal yang konyol yang justru akan merusak ajaran agama Islam. Kan Dajjal itu ditandai karakteristik paling harus digarisbawahi dari Dajjal itu adalah fitnah. Ya kan, fitnah. Nah, fitnah itu Baraya jangan ikut-ikutan di dalamnya, jangan berkontribusi terhadap tersebarnya fitnah itu dengan melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang memang sangat jahat, yang ekstrim, yang tidak toleran dan sebagainya. Kalau misalkan kita tidak bisa menjadi negara seperti Swiss, please lah jangan sampai kita malah jadi seperti negara Pakistan yang sedikit-sedikit penistaan agama, penggal, bacok apa segala rupa hanya gara-gara sesuatu yang tidak jelas. Ya video ini pendek karena sebenarnya apa yang saya sampaikan itu udah banyak sekali dan udah berkali-kali dibikin di video ini. Ini hanya sekedar dalam tanda kutip ya sebagai reaksi saja, tetapi intinya ayo kita menunjukkan bahwa muslim itu adalah baik. Jadi ayo berani introspeksi, berani akui kesalahan dan kelemahan kita, dan berani menindak tegas terhadap orang-orang yang ekstrim itu, yang justru malah mempermalukan Islam dari dalam. Gak usah cari-cari alasan, gak usah nuding-nuding ini konspirasi Yahudi, konspirasi Barat, udah bosen kayak gitu. Mendingan kita introspeksi diri aja, kita perbaiki diri dari dalam gitu, agar konstruktif, bukannya akhirnya kita menguatkan stigma-stigma negatif terkait dengan muslim dan agama Islam. Ya semoga tidak dihujat saya ngomong kayak gini, karena kalau saya bikin video gini pasti banyak yang hujat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.